Salam sejahtera bagi kita semua. Kita ketemu lagi dengan pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Dan pada kesempatan ini yang menjadi materi kita yaitu kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Itu yang kita bahas hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu kita bisa mengenal bagaimana tentang warga negara itu dan bagaimana tentang penduduk Indonesia. Itu mulai dari pengertiannya, mulai dari bagaimana tentang warga negara dan bukan warga negara, dan pengertian penduduk dan penduduk bukan penduduk Indonesia. Nanti kita bahas melalui PowerPoint berikut ini. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Pengertian penduduk adalah semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dan kekuasaan. Menurut Dr. Supomo, penduduk adalah orang yang sah atau yang tidak bertentangan dengan ketentuan bertempat tinggal dalam suatu negara. Penduduk apabila bertempat tinggal dalam jangka waktu lama itu namanya penduduk. Yang bukan penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dengan waktu hanya sementara. Jadi perbedaan penduduk dengan yang bukan penduduk itu adalah kalau penduduk itu dia tinggal dengan jangka waktu yang sangat lama, minimal 5 tahun dan maksimal 10 tahun. Dan bukan penduduk adalah cuma sementara, dia datang di situ mungkin ada maksud dan tertentu, dia bisa tinggal sebentar, habis itu dia pindah ke tempat yang lain. Pengertian warga negara. Disebut warga negara adalah seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota wilayah negara yang bersangkutan memiliki status kewarganegaraan. Dan bukan warga negara adalah apabila seseorang secara hukum bukan anggota dari wilayah negara status asing. Istilah warga negara berasal dari Yunani citizen. Jadi perbedaan warga negara dengan bukan warga negara jauh sekali, karena kalau berdasarkan hukum memang dua-duanya memiliki perbedaan. Kalau misalkan warga negara, orang yang bertempat tinggal yang ada di wilayah Indonesia. Sedangkan kalau misalkan bukan warga negara, berarti dia hanya tinggal sementara tetapi statusnya adalah warga negara asing. Jadi perbedaan mereka adalah warga negara dengan bukan warga negara, yaitu sama-sama mereka tinggal di tempat wilayah tersebut, cuma ya statusnya yang membedakan mereka. Kalau mereka statusnya itu berarti itu yang Pengertian warga negara menurut para ahli. Menurut Aristoteles, orang yang secara aktif ikut ambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu mereka berperan sebagai diperintah atau memerintah. Menurut Austin Rene, orang-orang yang memiliki kedudukan yang resmi sebagai anggota penuh, dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penduduk itu adalah sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan atau tempat lahir. Sedangkan Dr. A.S. Hikam, dia mengatakan bahwa warga negara itu adalah anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri. Sedangkan Kurniat Manto S., jadi warga negara itu dia mengatakan adalah anggota negara yang memiliki kedudukan hak dan kewajiban terhadap negaranya. Jadi menurut para ahli ini memang perbedaan mereka adalah sangat-sangat jauh. Ada yang mengatakan adalah sebagai anggota sepenuhnya, ada juga yang bukan. Pengertian kewarganegaraan dibedakan ada dua bagian. Pertama, arti yuridis. Kalau yuridis itu ditandai adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Sedangkan arti sosiologi, itu kewarganegaraan itu ditandai bukan dengan ikatan hukum, melainkan dengan ikatan emosional. Pembagian penduduk dan bukan penduduk, yaitu orang-orang yang mendiami. Ada orang-orang yang mendiami, kemudian ada penduduk dan bukan penduduk, ada warga negara dan bukan warga negara, ada warga negara, keturunan, dan pribumi. Jadi pemahaman tahap pembagian penduduk itu dan bukan penduduk ada beberapa, yaitu dimulai dari mendiami dulu. Jadi dia mendiami suatu wilayah ya sangat-sangat lama, 5 tahun minimal atau maksimal 10 tahun. Habis itu dia dijadikan sebagai penduduk. Tapi kalau hanya sementara, dia itu memiliki status yaitu bukan penduduk. Jadi itulah penjelasan tentang tahapan penduduk. Kedudukan warga negara dalam negara.
Penentuan warga negara ada pedoman atau azas keluarga negara berdasarkan kelahiran dan naturalisasi. Dalam azas berdasarkan kelahiran ada dua azas, yaitu ada ius soli atau tempat kelahiran, ada juga ius sanguinis, jadi keturunan. Jadi kedua-duanya ini memiliki perbedaan yang sangat jauh, dan dalam menentukan status keluarga negara ada beberapa masalah, yaitu masalah yang dihadapi yaitu apatridi, yaitu tidak memiliki status kewarganegaraan, dan bipatridi, dua status keluarga negara. Jadi ada itu asing dan adalah Indonesia. Multipatridi memiliki lebih dari satu status keluarga negara. Jadi dia memiliki sangat banyak statusnya. Bukan seperti yang pertama tadi yang patridi, kalau dia itu cuma dia tidak memiliki status kewarganegaraan, tetapi penjelasan lainnya itu bisa dia dapatkan. Jadi itulah penjelasan tentang kedudukan warga negara di dalam. Cara negara menangani masalah kewarganegaraan. Dia mengikuti atau metode atau cara yaitu style self. Adalah seorang secara otomatis warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum. Kemudian ada style self aktif. Seseorang perlu melakukan tindakan umum tertentu untuk memiliki status keluarga negara. Jadi warga negara dalam Undang-Undang Nomor 12 Pasal 26 Undang-Undang yang menjadi WNI benar orang Indonesia, penduduk asli Indonesia, dan diatur dengan undang-undang. Jadi itu penjelasan ketika kita itu dijadikan sebagai warga negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Pasal 26. Jadi dia memberikan satu status keluarga negara itu adalah harus benar-benar WNI warga negara Indonesia, kemudian dia penduduk asli Indonesia, dan diatur dengan undang-undang. Jadi tidak lepas dari keterikatan undang-undang. Jadi penjelasan ini bisa kita pahami yang mana tentang keluarga negara. Pasal 26 Undang-Undang tahun 1945. Orang bangsa Indonesia asli dengan orang bangsa lain disahkan dengan undang-undang. Syarat-syarat sebagai warga negara. Pertama, usianya 18 tahun ya, atau sudah kawin, kemudian sudah bertempat tinggal di Indonesia minimal 5 tahun, maksimal 10 tahun, sehat jasmani dan rohani, dapat berbahasa Indonesia dan mengakui Undang-Undang Dasar sebagai dasar acuan dalam kehidupannya, tidak pernah dipidana dan dipenjara, tidak memiliki keluarga negara ganda, pekerjaan yang penghasilan tetap, membayar uang pewarga negara kas dan negara. Jadi penjelasannya ini semua adalah salah satu syarat-syarat dijadikan sebagai warga negara Indonesia. Jadi saya tidak menjelaskan semua, saya ambil dari tidak pernah dipidana dan penjara. Artinya tidak ada pernah melakukan hal kriminal sehingga dia itu bisa disahkan sebagai warga negara Indonesia. Azas kewarganegaraan ada di bidang umum. Kalau bidang umum ada azas ius sanguinis atau keturunan. Sedangkan azas ius soli ada kelahiran, azas tunggal satu, azas ganda lebih dari satu, yaitu ada khusus. Jadi khusus itu kepentingan nasional yang ada, perlindungan maksimum, persamaan di dalam hukum, kebenaran substantif, non-diskriminatif, pengakuan dan penghormatan, keterbukaan dan publisitas. Jadi itu azas-azas kewarganegaraan. Ada yang bersifat umum, ada juga yang bersifat khusus. Kalau bersifat khusus dia adalah merupakan kepentingan nasional, perlindungan, kemudian ada persamaan di dalam satu hukum. Sedangkan pada umum ada yang itu tentang berdasarkan keturunan dan berdasarkan kelahiran, dan ada juga pengakuan yang lebih banyak dari hal-hal yang lain sehingga bisa dipahami dengan jelas-jelas. Pasal 4 Undang-Undang Warga Negara dia mengatakan seperti ini: setiap orang berdasarkan undang-undang, anak yang lahir dari perkawinan yang sah, anak yang lahir dari perkawinan Indonesia asing, anak lahir dari tenggang waktu 300, anak lahir di luar perkawinan, anak lahir di wilayah Indonesia, anak lahir di luar wilayah Indonesia. Jadi itu berdasarkan suatu penjelasan tentang bagaimana warga negara itu sebenarnya. Jadi anak itu lahir di Indonesia berarti sudah otomatis sebagai warga negara Indonesia. Cuma nanti tidak memiliki persyaratan, karena persyaratannya ada tadi sudah saya sebutkan, usianya 18 tahun atau sudah menikah. Kalau di bawah seperti itu lagi itu masih belum. Jadi itu penjelasan tentang warga negara itu sebenarnya. Jadi pemahamannya adalah sangat jelas dan cukup sangat definitif, atau jangan suatu penjelasan ini adalah sangat
mengetahui bagaimana tentang warga negara itu. Padahal bukan hanya pada yang hanya disebutkan, tetapi dia juga di pasal atau di undang-undang sudah dipaparkan bagaimana tentang keberadaan warga negara itu sebenarnya. Jadi pemahamannya adalah sangat berbeda dengan penjelasan yang sebelumnya. Jadi anak-anak yang lahir dari perkawinan sah artinya tidak masalah, tapi dia memang sudah sah baik dalam suatu adat, agama, dan adat istiadat. Jadi itu penjelasan tentang bagaimana sistem warga negara itu sebenarnya. Kemudian anak lahir dari warga asing. Jadi ada juga itu campuran, ada pemahamannya seperti kalau orang asing menikah dengan orang Indonesia, berarti itu adalah sudah sah. Jadi itu penjelasannya sedalam pemahaman dalam suatu penjelasan yang ada. Jadi semuanya itu adalah penjelasan yang sangat-sangat definitif atau sangat-sangat penjelasan yang lebih. Hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Kewarganegaraan lain kemudian tidak menolak warga negara lain masuk di daerah asing. Secara sukarela masuk dalam dinas asing dan tidak wajib memiliki ketatanegaraan. Jadi itu penjelasan bagaimana tentang hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Kenapa bisa hilang? Karena di dalam suatu negara itu dia mungkin dibiarkan warga negaranya itu ke negara lain dan tidak mendata sesuai dengan data yang aslinya. Maka kehilangan. Jadi di dalam suatu negara itu, misalkan di negara Indonesia, ya harus mendata siapa warga negara Indonesia yang ada di negara lain. Kemudian apa tujuannya dan kapan kembali lagi ke Indonesia. Kemudian ada masuk di daerah asing. Jadi maksudnya walaupun masuk di daerah asing tapi bisa mengetahui siapa saja, bagaimana data-datanya. Dan suatu saat nanti kembali ke Indonesia menjadi warga negara Indonesia yang sepenuhnya. Itu penjelasan tentang hal itu. Demikian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dengan pertemuan selanjutnya. Terima kasih.